Kebutuhannya juga begitu. Lahan-lahan yang membutuhkan benih juga seperti itu. Punya musim tertentu dan punya waktu-waktu panen tertentu. Dari Kementerian Pertanian, khususnya dari Direktur Pertanian itu mengucurkan program untuk mengatasi atau membantu menstimulasi teman-teman di daerah khususnya penangkar untuk mengatasi dan menambah ketersediaan benih. Halo Sobat Benih, ketemu lagi di Seed Show Podcast bersama Direktorat Pembenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Pak Iqbal, SP MSI, Analis Potensi Serealia, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, Sulawesi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ya, Pak Pandu. Ya, siap. Nah kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya, terkait dengan benih padi ya Pak ya. Iya. Mungkin gambaran umum dulu Pak Iqbal ya, terkait dengan kebutuhan dan ketersediaan benih padi unggul mungkin ya, atau yang dibutuhkan di Sulawesi Tengah seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Iya, terima kasih Pak Pandu. Baik. Dan rekan-rekan Sobat Benih di mana saja berada. Siap. Jadi terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara broadcast kali ini. Jadi harus diakui memang bahwa antara ketersediaan benih dengan kebutuhan itu relatif belum matching betul. Oke. Karena kenapa? Benih ini kan punya musim. Ada musim panennya, ada musim tanamnya yang tergantung oleh iklim dan jadwal tanam. Oke. Kebutuhannya juga begitu. Lahan-lahan yang membutuhkan benih juga seperti itu. Punya musim tertentu dan punya waktu-waktu panen tertentu. Nah, alhamdulillah kalau ketersediaannya itu pas pada saat dibutuhkan. Alhamdulillah. Nah, terkadang beberapa faktor yang menyebabkan ada waktu pada saat dibutuhkan belum tersedia secara penuh. Karena persoalan jadwal tanam, kemudian ada faktor-faktor lain, faktor iklim dan sebagainya. Nah, karena dia juga barang hidup, sehingga potensi kegagalannya juga ada. Potensi kegagalannya persoalan iklim, persoalan hama dan penyakit. Itu dari sisi produksi benihnya? Ya, dari sisi produksinya. Sehingga bisa jadi misalnya ditanam oleh penangkar katakanlah 10 hektar, 20 hektar, yang panen mungkin hanya 5 hektar karena persoalan iklim atau persoalan hama dan penyakit lainnya. Nah, cuman alhamdulillah bahwa kami lihat tim dari Kementerian Pertanian melihat ini sebagai sebuah fenomena yang harus diatasi. Nah, saat ini ada salah satu program dari Kementerian Pertanian itu program Mantap untuk bagaimana menginisiasi atau memotivasi teman-teman di daerah untuk menyiapkan benih secara in situ. Mampu menyiapkan benih. Itu singkatannya Mandiri Benih Tanaman Pangan ya? Iya, mantap, bukan mantap jempol. biar sobat benih lebih paham lagi. Oke, silakan. Nah, jadi namanya Mantap, tapi semoga juga mungkin filosofinya semoga hasilnya juga mantap. Amin, sehingga teman-teman pertanian pusat memberi nama seperti itu kan. Nah, gitu. Lanjut Pak. Nah, alhamdulillah bahwa sudah beberapa tahun ini dari Kementerian Pertanian, khususnya dari Direktur Pertanian itu mengucurkan program untuk mengatasi atau membantu menstimulasi teman-teman di daerah khususnya penangkar untuk mengatasi dan menambah ketersediaan benih. Itu Mantap. Nah, Mandiri Benih Tanaman Pangan. Ya. Nah, Mandiri Benih Tanaman Pangan ini pola yang diterapkan oleh kementerian itu adalah dia sifatnya transfer uang. Transfer uang yang diarahkan pada kelompok-kelompok tani yang berminat untuk melakukan penangkaran ataupun kelompok tadi yang sudah status penangkar. Dengan catatan, kalau dia sudah status penangkar, dia harus menambah arealnya. Setelah dapat program ini. Misalnya nih, tahun-tahun sebelumnya dia secara swadaya menangkar 10 hektar. Ketika dia dapat program Mantap, ini khusus yang sudah menangkar ya, status penangkar. Dia harus menambah jadi 20 hektar. Jadi program Mantap ini tidak membunuh keswadayaan yang sudah ada sebelumnya. Itu wajib. Karena hakikatnya adalah bagaimana untuk menambah kuantitas benih di wilayah setempat yang startnya dari penangkar-penangkar itu. Nah, kemudian untuk calon-calon penangkar
ya dibolehkan juga status kelompok tani dengan catatan dia punya itikat dan punya karakter yang dinilai sudah bisa menjadi penangkar. Dengan Artinya ini yang baru Pak ya? Yang baru kan dua nih. Boleh status dari kalau kelompok tani biasa yang sebelum status penangkar, atau yang kedua yang sudah status penangkar tapi dengan catatan menambah luasan areal sesuai dengan jumlah yang dibantukan. Itu. Nah, alhamdulillah bahwa tahun 2023 ini Sulawesi Tengah dapat dari tugas pembantuan 30 hektar. 30 hektar. 30 hektar. 30 hektar itu kami sebar di 2 kabupaten potensi. Apa aja kabupaten? Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso. Kabupaten Poso. Nah, alhamdulillah ternyata itu memberikan dampak terhadap ketambahan jumlah benih yang diproduksi, sehingga kami serap di alokasi bantuan benih kami di program tugas pembantuan tahun 2023 juga. Ya. Gitu. Nah, kami lihat bahwa karena memang ini hakikatnya adalah untuk bagaimana mengoptimalkan dan menambah kuantitas jumlah benih, ya kami lihatlah pada kelompok-kelompok yang potensial untuk itu. Nah, hakikatnya adalah bagaimana dia bisa menjamin dari 10 yang diberikan, 10 yang dihasilkan. 10 hektar yang diberikan, 10 hektar yang bisa panenkan. Kalau perlu, produktivitasnya juga ditingkatkan dari sebelumnya. Kenapa? Karena bukan hanya benih yang diberikan oleh kementerian. Diberikan juga sarana produksi lain. Pendukung ya? Iya, pendukung. Dan bagusnya lagi adalah, kelompok tani itu bentuknya jadi dia transfer uang, dia bisa membeli saprodi apa saja yang memang layak di wilayahnya, yang memang sudah terbiasa dan memang trennya lebih bagus bagi mereka. Itu. Untuk kan itu kan transfer, untuk faktor pengawasannya tetap dari dinas tempat atau bagaimana Pak? Jadi di dinas kan ada namanya pengawas benih tanaman pangan. Pengawas benih tanaman pangan itu adalah orang-orang yang ditempatkan di masing-masing kabupaten untuk mengawasi proses sertifikasi benih yang ada di daerah. Jadi selain dari tim pengawas benih tanaman pangan, jadi mereka yang punya wewenang, mereka yang berwenang khusus dalam hal proses sertifikasi itu. Dalam hal pengawalan dan pembinaannya, dinas kabupaten, provinsi itu wajib, itu wajib. Parameternya adalah produksi tadi, dan luas panennya dari setelah dibantuan. Iya. Kalau untuk peta kabupaten di Sulawesi Tengah ya, dengan produksi padi ini yang paling produksinya paling bagus apa di mana aja Pak, kabupaten mana? Kalau yang terluas lahan sementara sekarang itu adalah Kabupaten Parigi Motong, Parigi Motong, kemudian Kabupaten Banggai. Kemudian Kabupaten Poso, kami rata-rata sekitar 120.000 hektar itu, 27.000 itu ada di Kabupaten. Oh, itu 120 itu total Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Jadi yang kurang lebih 20 berapa tadi yang di Parigi? 27.000 hektar sekitar itu. Nah, alhamdulillah salah satu sentra produksi benih kami juga itu ada di Kabupaten Parigi Motong. Parigi Motong. Untuk yang benihnya tadi ya? Iya, benih. Itu untuk disebar ke kabupaten lain atau Parigi Motong aja, Bu? Pak. Setidaknya diprioritaskan ke kabupaten itu, dan alhamdulillah kalau bisa lebih besar bisa diserap di kabupaten lain. Nah, kepada penangkar-penangkar kami juga kami sudah upayakan bahwa bagaimana kalian bisa menunjukkan bahwa kualitas atau mutu produksi kalian itu jauh lebih baik daripada biasa. Itu. Kenapa? Karena petani biasa sudah lihat bahwa memang mutunya bagus, pertumbuhannya bagus, pasti akan tertarik dengan sendirinya. Kayak gitu. Untuk kalau jenis yang dikembangkannya disesuaikan dengan yang dari bantuan atau bagaimana Pak? Jenis padinya gitu? Kalau itu tergantung dari kebutuhan dan tren profitas yang ada di wilayah itu. Nah, biasanya penangkar-penangkar kami itu melihat tren kebutuhan yang banyak atau banyak disukai oleh petani-petani kita. Selama ini yang yang di Sulteng itu agak tertarik adalah Impari 32. Impari 32. Mekongga, Cihera, gitu. Itu sementara. Terus terkait dengan keberhasilan dari program ini, faktor apa aja sih Pak yang jadi bisa jadi parameter terkait dengan keberhasilan program Mantap ini, poin-poinnya gitu Pak? Iya. Jadi kementerian betul-betul mengawal program ini. Jadi
itu juga yang kami lakukan di daerah. Nah, alhamdulillah kerjasama antara dinas provinsi, dinas kabupaten, kemudian teman-teman pengawas benih, kemudian petani itu sendiri, itu berjalan secara optimal. Nah, memang salah satu yang menjadi faktor utama juga adalah persoalan pasarnya. Sehingga ya pasarnya. Sehingga kami sedini mungkin bagaimana mempersiapkan pasar dari hasil produksinya itu. Nah, kepada penangkar-penangkar kami sampaikan bahwa untuk menjamin ada pasar, pastikan mutumu lebih bagus, pastikan kualitasmu lebih bagus, gitu. Nah, petani-petani dia akan beli kalau dia lihat, wah ini sama saja dengan yang biasa ini, ya kan? Dan bagaimana hasil penangkaran itu lebih seksi daripada yang petani-petani biasa, gitu. Nah, selama ini yang dari hasil program ini terserap nggak Pak? Atau dari sisi pasarnya tadi? Iya. Terserap pasar nggak Pak? Alhamdulillah terserap. Ya artinya tadi sudah disinggung juga ya, faktor keberhasilannya salah satunya kan peningkatan produksi, kualitas juga. Iya. Kan luasan juga ya Pak ya tadi kan bahwa yang apa namanya mendapat bantuan harus menambah luasan. Iya, menambah luasan. Ya. Nah dari 100% menerima lah 30.000 hektar berarti gitu kan? Itu berapa? 30 hektar aja. 30 ya artinya itu berapa persen yang pemain dalam hal ini pemain yang lama dan pemain yang baru gitu, dalam arti penangkar yang baru gitu, persentasenya kurang lebih berapa persen Pak? Kalau penangkar lamanya itu ada 2 kelompok, penangkar baru itu 1. Satu. Jadi lebih dominan. Ya, lebih dominan penangkar lama. Ya, karena untuk sustainability lebih berlanjut. Karena dia sudah biasa di penangkaran. Biasa. Terakhir Pak, terkait dengan harapan Pak. Harapan program ya, khususnya program Mantap ini ya. Iya. Di 2024 berarti ya. Apa yang Bapak harapkan dari khusus untuk wilayah Sulawesi Tengah berarti? Iya. Jadi berangkat dari bahasa tubuh penangkar-penangkar kami yang menerima bantuan ini kami bisa ambil kesimpulan bahwa mereka berharap program ini tetap berlanjut ya. Yang pertama. Jadi kuantitasnya kalau bisa dijambah. Karena memang ada kebutuhan juga Pak. Ada kebutuhan untuk ditambahkan. Dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Yang kedua, mungkin jumlah anggaran per hektarnya. Alhamdulillah sudah ada kenaikan dari tahun sebelumnya, tahun 2023. Tapi kalau memang masih bisa lebih dinaikkan lagi, alhamdulillah. Karena memang target petani penangkar ini adalah bagaimana menyajikan tampilan benih-benih yang diproduksi di lapangan itu memang nampak lebih bagus daripada petani-petani biasa. Tampilan Pak ya? Ya, tampilannya. Jadi bagaimana produknya lebih bagus, tumbuhnya lebih bagus, dia lebih tahan hama penyakit, gitu. Oke, berarti itu ya. Jadi harapan-harapan yang bisa mudah-mudahan di 2024 ini bisa terrealisasi atau dibantu oleh dari sisi pusat ya. Ya, jadi itu pertahankan, lanjutkan dan volumenya ditambah. Kemudian nilai anggarannya kalau bisa ditambahkan lagi. Tapi alhamdulillah sudah naik. Kalau bisa dinaikkan lagi. Iya. Yang mudah-mudahan kan dari podcast ini kita bisa jadi pesanin sama-sama Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Iqbal waktunya terkait dengan podcast ini. Mudah-mudahan ke depan di Sulawesi Tengah produksi maupun petaninya semakin sejahtera lagi terkait dengan peningkatan produktivitas padi di sana Pak ya. Baik. Jadi sekalian mengakhiri juga nih. Silakan Pak. Sekalian juga mungkin mewakili petani-petani kami dan pimpinan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap inisiasi daripada Direktorat Perbenihan Kementerian Pertanian dalam memunculkan kegiatan dan program ini, karena ternyata betul-betul terbukti meningkatkan jumlah dan mutu produksi benih kami, gitu. Ya, manfaatnya terasa ya. Terasa. Baik, ada lagi Pak? Ya cukup barangkali. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi. Siap. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Online aja kalau ada ya. Siap. Nih lucu juga nih narasumber yang sehat ini. Oke, terima kasih Sobat Benih. Kita akhiri program Seed Show Podcast. Sampai ketemu di program berikutnya. Terima kasih. Salam.